Halo, nama saya Ellen Lonita Mabilehi, kelas Sosiologi C semester 6, NIM 1803030110, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas mengenai memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Korupsi dan penipuan publik adalah salah satu rintangan terpenting bagi perekonomian perkembangan. Korupsi juga secara fundamental merusak supremasi hukum. Mencegah penyuapan membutuhkan upaya bersama untuk menghukum baik mereka yang membayar suap maupun mereka yang menerimanya. Untuk mencapai tujuan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan oleh negara. Selain itu, pencegahan membutuhkan intervensi aktif antar pemerintah, organisasi mental seperti Bank Dunia. Rezim sanksi Bank Dunia sangat penting untuk memerangi korupsi karena penegakan hukum oleh otoritas pemerintah tidak cukup untuk mencegah korupsi. Meskipun banyak negara yang membayar suap untuk meningkatkan upaya mereka untuk mencegah korupsi, pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di bawah yurisdiksi mereka, negara-negara di dalamnya sangat bervariasi. Komitmen mereka untuk keefektifan rezim hukum mereka untuk memerangi korupsi. Negara-negara di mana korupsi publik masih menjadi perhatian serius dan sebuah hambatan bagi pembangunan ekonomi juga seringkali tetap tidak maju, dan dalam beberapa kasus enggan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum korupsi oleh pejabat publik. Anti penyuapan dan banyak negara telah membuat langkah besar dalam mereformasi hukum mereka dan praktik penegakan hukum untuk secara agresif mengejar dan mencegah korupsi publik. Terlepas dari kemajuan besar yang telah dibuat, korupsi asing belum terjadi dan tidak akan terhalang melalui ketergantungan sepenuhnya pada tindakan penegakan hukum oleh otoritas nasional penegakan hukum saja, karena banyak negara tetap tidak mau atau tidak mampu melakukan semua reformasi yang diperlukan untuk mencegah korupsi asing dan lokal secara efektif. Selain itu, bahkan ketika suatu negara memiliki tanggung jawab perusahaan yang tampaknya efektif rezim dibukum, beberapa pada dasarnya menetralkan efek jera mereka secara sendiri. Negara dapat melakukan ini dengan berbagai cara. Beberapa telah membentuk sanksi maksimum untuk korupsi yang cukup rendah sehingga tidak mungkin terjadi ancaman bagi perusahaan besar yang mempertimbangkan korupsi yang menguntungkan. Lainnya memiliki hukum yang tidak ditegakkan secara efektif, baik karena aparat penegak hukum juga diminta membawa semua kasus ke pengadilan, meskipun terjadi penundaan. Selain itu, bahkan ketika suatu negara memiliki tanggung jawab perusahaan yang tampak efektif rezim, beberapa pada dasarnya menetralkan efek jera secara sendiri. Negara dapat melakukan ini dengan berbagai cara.
lainnya memiliki hukum yang tidak ditegakkan secara efektif, baik karena aparat penegak hukum juga diminta membawa semua kasus ke pengadilan meskipun terjadi penundaan yang lama, atau karena pejabat pemerintah secara konsisten tidak mengejar panik untuk korupsi publik. Pencegahan korupsi asing juga dirusak oleh praktek-praktek yang berkembang di negara-negara yang menciptakan kondisi yang mendorong korupsi melalui tindakan seperti pegawai pemerintahan yang bergaji rendah dan gagal untuk benar-benar menegakkan hukum internal dan melarang korupsi. Hal ini juga dirusak oleh kegagalan Rusia dan Cina yang mengambil langkah pertama untuk mencoba mencegah penyuapan asing oleh perusahaan mereka. Masalah ini tidak sepenuhnya mengejutkan. Korupsi adalah sumber yang sangat besar potensi keuntungan bagi pribadi para elit di banyak negara berkembang. Bisa juga kunci untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan yang melakukan bisnis seperti di negara-negara tertentu. Negara-negara dengan penegakan anti korupsi yang kuat berisiko menempatkan panik dan kerugian kompetitif ketika mereka bersaing dengan perusahaan dari yurisdiksi tanpa hukum anti penyuapan asing, atau sedikit jika ada komitmen untuk itu dilaksanakan. Sedangkan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Amerika Serikat Kingdom dapat membungkam konsekuensi anti persaingan melalui yurisdiksi yang luas disediakan oleh keinginan perusahaan yang mengakses pasar modal atau bisnis di yurisdiksi di banyak negara yang tidak bisa diakses. Dalam situasi ini, bahkan ketika semua negara akan mendapatkan keuntungan, jika semua negara benar-benar berkomitmen untuk menghilangkan korupsi asing, tidak banyak negara tampaknya memiliki intensif untuk mengayunkannya secara lunak dalam upaya penegakan hukum sendiri. Dalam situasi ini, pencegahan yang benar-benar efektif membutuhkan intervensi pemain lain dengan kekuatan yang cukup untuk memberikan efek pencegahan dan tidak ada hubungan langsung baik dengan perusahaan pembayar suap maupun penerima suap. Korupsi menghancurkan proyek dari awal hingga keduanya membengkakkan biaya dan pemilihan penyediaan barang atau jasa berkualitas rendah. Korupsi mendistorsi proyek pembangunan pinjaman yang dimaksudkan untuk mendorong pembangunan, hanya membawa negara lebih jauh ke dalam hutang tanpa menyediakan apa yang dibutuhkan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia seperti Bank Pembangunan multilateral lainnya memiliki kekuatan alat dan sanksi yang dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa uang yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pada negara berkembang. Kekuatan potensial dari rezim sanksi Bank Dunia terletak dalam pemberian sanksi otoritas pada pejabat yang tidak tunduk pada tekanan ekonomi dan politik yang telah menyebabkan aparat penegak hukum di yurisdiksi dari banyak individu dan entitas yang membayar suap untuk menghindari tindakan agresif penegakan hukum mereka sendiri terhadap korupsi asing. Mereka yang berusaha menghalangi korupsi dapat memperoleh manfaat yang sangat besar dari pemahaman struktur yang ada dari rezim sanksi Bank Dunia dan cara-cara untuk memperbaikinya melalui analisis buku penting ini. Rezim sanksi Bank Dunia memungkinkan bank untuk mengeluarkan individu dan entitas untuk berbagai pelanggaran termasuk pembayaran suap dan melakukan penipuan. Bank Dunia tidak hanya menggunakan prosesnya sendiri,
dan menentukan apakah yang akan memberikan sanksi kepada individu dan entitas, tetapi juga telah menerapkannya dalam aturan yang mengatur kewajiban tingkat entitas. Secara khusus, Bank Dunia pada dasarnya memperkerjakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan berpotensi memenuhi syarat untuk diberi sanksi atas kesalahan karyawannya. Perusahaan biasanya dapat mengurangi sanksi dengan menetapkan bahwa karyawan tersebut adalah karyawan yang nakal yang sejatinya pembelaan yang kurang kredibel bagi perusahaan yang tidak memiliki program kepatuhan yang memadai. Korporasi dan pihak lain dapat mengambil tindakan untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan. Dari kepentingan khusus, faktor-faktor yang meringankan termasuk bukti yang diambil oleh partai tersebut dalam tindakan korektif secara sukarela atau bekerja sama dalam penyelidikan atau resolusi kasus termasuk melalui penyelesaian.